Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Wow. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saya akan masuk ke dalam firman Tuhan yang kemudian saya persiapkan dalam 2 minggu belakangan ini. Pada waktu kemudian saya akan menyusun daripada khotbah ini, maka kita tahu bahwa sepanjang bulan daripada Juni, maka tuntunan daripada gereja kita itu adalah berbicara tentang doa. Dan Bapak Ibu yang beribadah di tempat ini pasti dari minggu pertama, minggu kedua selalu sudah kemudian mendengar khotbah-khotbah tentang doa. Bagaimana kita harus berdoa. Apa itu doa? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, teman-teman, anak-anak muda, 2 minggu kemudian yang lalu ketika kemudian saya duduk diam belajar, maka ada satu kalimat yang kemudian terlintas di dalam pikiran saya, yaitu jadilah kehendakmu. Boleh bersama-sama dengan saya katakan, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, maka kemudian saya mempelajari kalimat jadilah kehendakmu. Setidaknya ini di dalam Alkitab yang saya baca, maka ada 2 peristiwa Bapak Ibu. Ada kalimat jadilah kehendakmu ini, setidaknya ada 2 peristiwa yang sangat penting sekali. Nah, peristiwa yang pertama yaitu pada waktu murid-murid Tuhan Yesus itu kemudian datang kepada Yesus. Maka murid-murid ini berkata, Guru, bagaimana caranya berdoa? Ajari kami bagaimana caranya berdoa. Maka kemudian di dalam Matius 6 ayat yang ke-9 sampai 10, ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan sampai sekarang ini sangat terkenal sekali. Kita akan baca bersama-sama Matius 6 ayat yang ke-9 sampai 10, 3, 2, 1. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Maka kalimat jadilah kehendakmu ini muncul di dalam doa Bapa kami. Kemudian peristiwa yang kedua saya pelajari, yaitu pada waktu Yesus hendak ditangkap. Alkitab mencatat pada waktu Yesus hendak ditangkap, pada waktu yang sangat penting. Di dalam Matius 26 ayat ke-36 dikatakan begini, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk apa? Berdoa. Dan tahukah Bapak Ibu, di dalam doa Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat ke-39, maka kemudian Yesus berdoa begini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, dan perhatikan ini, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadilah kehendakmu. Kalimat ini sangat memberkati saya Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Ketika kemudian saya merenungkan, saya menuliskan begini, doa itu adalah penyerahan diri kepada Tuhan, dan perhatikan, dan proses menyelaraskan hati, pikiran, serta kehidupan kita dengan apa? Dengan kehendaknya, sehingga kita tetap terhubung dengan Tuhan. Jadi doa, goal utamanya itu bukan agar doa Anda dijawab. Anda berdoa, goal utamanya itu bukan kemudian Anda punya masalah Anda diselesaikan. Goal utama daripada doa adalah kita tetap terhubung dengan Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan amin. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, kalau kemudian goal utama kita bukan agar doa kita dijawab, sehingga kemudian kalau ketika kita berdoa, goal utama kita itu bukan agar masalah kita selesai, tapi goal utama kita itu adalah agar tetap terhubung dengan Tuhan. Saya mau katakan, dijawab tidak dijawab doa kita, kita tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen kemudian selalu lari dari imannya? Karena goal utama ketika dia berdoa adalah agar doanya dijawab. Saya yakin dan percaya ketika kalimat jadilah kehendakmu itu kemudian kita pikirkan setiap hari,
dijawab atau tidak dijawab, kita akan tetap berkata begini kepada Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa. Yes. Nah ini keren ini kalimatnya. Nyanyikan. Walaupun masalahku masih, amin, tetap rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jadi poin yang pertama yang mau saya sampaikan, goal utama daripada doa itu bukan agar doa kita dijawab. Kita berdoa agar kita tetap terhubung dan terkoneksi dengan Tuhan. Ada satu pribadi di dalam Alkitab yang membuat saya kemudian sangat mempelajari pribadi ini. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22 dikatakan begini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tetapi tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya tertarik dengan satu kalimat dikatakan begini, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, saya yakin dan percaya semua kita yang ada di tempat ini, termasuk saya, adalah orang yang pernah melakukan kesalahan dan punya masa lalu. Gak ada orang yang sempurna. Daud demikian. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, kisah Daud di dalam Alkitab. Daud itu pernah ngambil istri orang yang bernama Batseba. Enggak cukup sampai di situ, dia kemudian melakukan pembunuhan berencana kepada suami Batseba yang namanya Uria. Dan tahukah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, Uria itu meninggal di dalam peperangan. Dan saya mau katakan itu adalah perbuatan keji, karena itu direncanakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Itu direncanakan, udah selingkuh, bunuh suaminya lagi. Dan kemudian dia menggunakan kekuasaan yang dia punya karena dia raja pada waktu itu. Dan saya mau katakan itu jahat di mata Tuhan. Sangat jahat. Bagaimana mungkin seorang yang kemudian melakukan satu dosa yang sangat besar, kemudian Alkitab mencatat Daud itu adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi saya berpikir bahwa kalau Daud bisa, masa kita nggak bisa? Nah, saya kemudian tertarik dengan satu Mazmur di dalam Mazmur 119 ayat 164. Dikatakan begini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Daud adalah seorang raja yang sangat super sibuk, tapi di dalam satu Mazmurnya, maka kemudian dia berkata bahwa dia itu meluangkan waktunya 7 kali dalam sehari untuk kemudian memuji-muji Tuhan. Saya yakin dan percaya ini mungkin salah satu alasan, menurut saya, ini mungkin salah satu alasan kenapa kemudian Tuhan begitu tertarik dengan pribadi Daud. Dia sangat sibuk, tapi kemudian dia sempatkan untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Lihat Bapak Ibu, kitab Mazmur itu 80% ditulis oleh Raja Daud. Nanti Bapak Ibu teman-teman baca, kitab Mazmur itu ditulis 80% oleh Raja Daud. Dan kalimat yang ditulis di situ itu adalah kebanyakan semuanya itu tentang bagaimana kerinduannya untuk bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kemudian Daud menganggap bahwa Allah itu adalah Allah sumber kekuatannya. Bagaimana kemudian Daud itu mulai mengungkapkan jujur di hadapan Tuhan ketika dia melakukan satu kesalahan. Dan itu dilakukan oleh Daud. Daud tidak kemudian menuliskan permintaan-permintaan segala sesuatu. Tuhan, ini musuhku. Tuhan, dia menganiaya aku. Ini menganiaya aku. Dan mereka mencelaku. Enggak. Daud lebih banyak kemudian menulis hal-hal di mana kemudian dia ingin tetap terhubung dengan Tuhan.
Perhatikan salah satu mazmurnya, seperti rusa yang rindu akan sungaimu, demikianlah jiwaku merindukan akan engkau. Itu kata Raja Daud. Dan saya yakin dan percaya ini yang membuat kemudian Tuhan tertarik kepada Daud. Bagaimana dengan kita? Yang hanya kemudian sibuk dengan gadget kita, yang hanya kemudian sibuk dengan nulis story, baca story orang, stalking WA, IG. Tapi kemudian kita akan mengatakan, saya sibuk sekali, saya gak punya waktu baca Alkitab. Saya gak punya waktu baca Alkitab. Saya gak punya banyak waktu untuk berdoa. Padahal kita bisa luangkan waktu kita berjam-jam dengan handphone ini, Bapak Ibu. Ayo kita kemudian coba kembali kepada Tuhan. Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Dia ingin kita sebagai anaknya tetap terkoneksi dengan kita. Amin. Dan Daud melakukan ini. Saya yakin dan percaya, kalau kita kemudian mengerti satu akan hal ini, segala doa-doa kita utarakan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dan kemudian kita memiliki kerinduan yang begitu intim dengan Tuhan untuk tetap bersekutu. Segala doa-doa kita pasti dijawab. Itu dengan cara yang ajaib. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Lebih meriah lagi, lebih meriah. Dan saya berdoa biarlah kiranya pulang dari tempat ini kita mulai mengubah cara berpikir kita. Kita itu jangan berdoa ketika ada masalah. Atau yang lebih parah, ya, duluan orang lain tahu masalah kita baru Tuhan. Ada yang seperti itu. Ya, kita ada di Medan, tapi keluarga kita di Jakarta, Surabaya tahu kalau kita itu punya masalah dari Facebook, tulis status WA, ya story IG, ngasih tahu ke orang-orang bahwa kita lagi punya masalah. Orang-orang kemudian udah diteleponin, baru kita kemudian, Tuhan tolong saya. Tuhan mau, baik atau tidak baiknya keadaan kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Raja Daud 7 kali dalam sehari. Saya mau katakan Daud sibuk sekali mengurusi negara dengan berbagai macam problem dalam hidup. Daud itu punya banyak masalah. Baca di dalam Alkitab, dia punya banyak masalah, dia punya banyak tekanan. Tapi kemudian Daud memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya mau katakan ibadah seperti ini tidak cukup, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah. Kita mesti meluangkan waktu kita untuk bersekutu kepada Tuhan di rumah kita, di kos-kosan kita, dimanapun, untuk kemudian agar tetap terhubung dengan Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, saya akan kemudian membawa kita membuka satu Alkitab di dalam Yakobus 4 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ini yang membuat kenapa kemudian kita kadang-kadang berdoa tidak dijawab oleh Tuhan. Yakobus 2:4 ayat yang kedua sampai 3 dikatakan begini. Ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu apa yang terjadi? Kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau Anda berdoa dalam suasana hati yang kemudian tidak ada damai, doa Anda pasti tidak akan dijawab oleh Tuhan. Anda berdoa dengan penuh dengan kebencian, masih ada dendam, saya mau katakan doa Anda tidak akan dijawab oleh Tuhan. Tapi kemudian perhatikan ayat yang ketiga, dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Karena kamu gak berdoa. Tapi apa yang terjadi? Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan, tolong buat saya kaya Tuhan, biar dilihat tetanggaku itu gak miskin-miskin kali aku. Flexing. Ya Tuhan, saya mau jalan-jalan Tuhan, apapun yang terjadi saya mau jalan-jalan, tolonglah. Minimal bisa dicairkanlah pinjol. Untuk apa? Untuk kemudian memuaskan hawa nafsu, biar terlihat keren di hadapan orang. Untuk apa? Tuhan gak mau itu. Tuhan gak berkenan dengan doa yang seperti itu. Coba kita cek and recheck.
Jangan-jangan selama ini doa kita terlalu egois. Tuhan, kalau enggak itu jodohku tinggi 175, kulit putih, pengusaha kaya, minimal mobilnya BMW seri keberapa gitu, CEO. Oh, saya nggak mau Tuhan. Saya mau katakan Anda egois. Anda mau mencoba ngatur Tuhan. Ayo coba kita cek and recheck. Pernah nggak kita berdoa itu ngedoain orang yang kemudian menjengkelkan kita? Pernah nggak? Tuhan berkati si Polan. Saya tahu dia nggak suka sama saya, tapi saya berdoa Tuhan buat dia kaya, sukses, diberkati, damai sejahtera penuh dengannya. Pernah nggak? Atau malah sebaliknya kita doanya kemudian Tuhan buatlah dia menderita Tuhan. Biar ku kunjungi dia di rumah sakit, ku bawa roti aroma atau roti majestic. Kemudian memiliki hati yang bersih ketika kemudian menaikkan doa kepada Tuhan. Kenapa saya tertarik dengan doa ini? Perhatikan Bapak Ibu ya. Perhatikan Yakobus 5 ayat 16. Wah, ini bagus sekali. Saya mempelajari 2 minggu lebih agar kemudian Bapak Ibu perhatikan ini. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Pernah nggak Bapak Ibu ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, terlebih dahulu harusnya pernah nggak Bapak Ibu teman-teman ngakuin kesalahan dulu sama Tuhan? Pernah nggak ngelakuin seperti itu? Atau jangan-jangan kita berdoa langsung taptuk Tuhan tolonglah Tuhan, usahaku buat kaya. Tuhan minta tolong nomor rekeningku udah kucatat ini Tuhan, kutumpang tangan Tuhan tolong 5M. Astaga. Wow. Alkitab mencatat yang pertama itu kita harus saling mengaku dosa. Kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan ampuni saya. Hari ini saya marah sama seseorang di parkiran. Tuhan ampuni saya Tuhan. Hari ini saya marah sama tukang parkir karena dia minta uang parkir lebih dari apa yang biasa dibayar. Tuhan ampuni saya. Hari ini saya sudah ngomongin orang lain. Ampuni saya. Pernah gak kita ngelakuin itu? Kenapa? Dikatakan ini supaya kamu sembuh. Lihat, orang sakit itu bukan sakit secara fisik Bapak Ibu. Ada orang sehat jasmani, tapi mentalnya sakit. Dia gak senang kalau lihat story orang itu jalan-jalan terus. Ada orang seperti itu. Loh Alkitab ya? Alkitab mencatat supaya kamu sembuh. Sembuh itu sakit maksudnya bukan sakit secara fisik, sakit mental. Ada orang jalan-jalan, dia gak bisa tidur. Ada orang tetangganya ganti mobil, dia yang gak bisa tidur. Kenapa dia bisa ganti mobil? Ada orang semuanya lancar-lancar semua, dia heran. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada orang seperti itu, hati-hati. Nah Tuhan mau ngeberesin hati kita yang gak baik ini. Agar apa? Perhatikan, doa orang yang benar. Perhatikan ini ya, bukan doa yang benar, but personnya, pribadinya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan apa? Sangat besar kuasanya. Jadi bukan doanya, but personnya. Orangnya dulu harus benar. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Iya. Kalau kemudian kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, doa yang kita naikkan itu pasti sangat besar kuasanya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Lebih meriah lagi. Oh ya. Coba colek kanan kirinya biar gak terlalu tegang. Ya, mari kita lakukan itu bilang. Ya. Wah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, saya sangat senang dengan yang namanya doa ini. Makanya kalau di ibadah, kita ada satu ibadah hari Rabu, itu ibadah anak-anak muda. Maka setiap minggu pertama itu saya kemudian sampaikan kepada tim kreatif, itu kita mesti buat pujian penyembahan, doa aja, tidak ada firman. Kalaupun ada firman paling 5 menit, 10 menit selesai. Kita doa. Kemudian di akhir bulan, gitu juga di minggu terakhir, anak-anak muda di sini datang. Ada sekitar 100, 150, 170 datang setiap hari Rabu, rame-rame. Kita cuma doa. Kenapa? Karena buat saya, orang yang berdoa itu adalah
orang yang tidak sombong. Sekali lagi, buat saya orang yang berdoa itu adalah orang yang tidak sombong. Karena dia tahu dia nggak bisa buat apa-apa kalau tanpa Tuhan. Makanya dia berdoa. Tapi orang yang tidak suka berdoa, buat saya adalah orang yang sombong. Karena merasa tanpa Tuhan saya bisa sukses. Karena buat saya orang yang berdoa adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Alkitab berkata bahwa diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya sepenuhnya kepada Tuhan, dan terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, saya mencatat setidaknya ada 3 peristiwa yang sangat luar biasa tentang bagaimana dahsyatnya kuasa doa. Perhatikan Bapak Ibu, di awal tadi kita harus kemudian menyelaraskan hati dan pikiran kita, doa kita itu dengan kehendak Tuhan. Kalau kemudian kita sudah mengetahui hal tersebut, maka perhatikan yang kedua, poin yang kedua yang harus kita lakukan adalah kehidupan kita itu mesti benar agar doa kita berkuasa. Dan perhatikan, kalau 2 ini kita lakukan, kita akan mengalami mujizat-mujizat yang ada di dalam Alkitab ini. Yang pertama di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai 26, ini dikatakan bahwa satu kisah di mana pada waktu itu Paulus dan Silas itu ada di satu kota yang namanya Filipi. Alkitab mencatat karena mereka memberitakan Injil, tiba-tiba Paulus dan Silas ini diseret dan masuk ke dalam penjara. Saya kena percaya Paulus dan Silas ini didera, dipukulin, dihajar habis-habisan. Tapi tahukah Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di dalam penjara? Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai 26 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Perhatikan ayat yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat Bapak Ibu, Paulus dan Silas ketika dalam tekanan, itu yang dilakukan cuman doa, pujian, dan penyembahan. Bagaimana dengan kita? Kalau punya masalah, live TikTok, ceritain masalah kita. Paulus dan Silas, mereka menaikkan doa, pujian, dan penyembahan. Ayat yang ke-26 itu Bapak Ibu kalau baca satu pasal, ketika terjadi gempa, Alkitab mencatat pintu penjara itu terbuka. Dan yang paling menarik, tidak ada satu orang pun dalam penjara itu yang melarikan diri. Itu kepala penjara yang ada di Filipi udah takut, aduh gawat ini. Tapi Alkitab mencatat tidak ada satu orang pun yang keluar dari penjara. Luar biasa. Saya mau katakan, kalau kita menaikkan doa, pujian, dan penyembahan dengan sungguh-sungguh, ada satu mujizat yang kemudian kita akan rasakan, yang akan kita alami. Seberat apapun masalah kita, Tuhan pasti akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Lebih meriah lagi. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu, namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Yang kedua Bapak Ibu, Elia. Di dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan begini, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Saya sangat diberkati dengan kalimat ini. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Saya mau katakan, berdoa itu perlu yang namanya konsisten. Bersama-sama dengan saya katakan konsisten. Iya. Jangan cuma sekali dua kali berdoa terus sudah langsung imani doa kita dijawab. Perlu yang namanya ketekunan untuk berdoa. Nah, apa yang terjadi? Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kenapa di dalam Yakobus dicatat bahwa Elia ini manusia biasa, sama seperti kita? Seberapa banyak yang percaya bahwa Elia itu adalah nabi yang besar? Boleh lambaikan tangan?
Percaya semua bahwa Nabi Elia itu adalah nabi yang besar? Benar? Ya, buktinya dia bisa kemudian menahan hujan dan kemudian bisa menurunkan hujan. Itu adalah nabi yang sangat luar biasa sekali. Tapi kenapa Yakobus kemudian mencatat bahwa dia adalah manusia biasa, sama seperti kita? Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3-4 dicatat, Elia itu pernah mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa sekali, sama seperti kita. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, yang meninggalkan bujangnya di sana. Yang keempat dikatakan begini, ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ar. Saking takutnya Elia, dia kemudian ngomong begini, kemudian apa? Ia ingin mati. Kemudian tidak cukup sampai di situ, dia ngomong sama Tuhan, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ada yang pernah ngelakuin itu? Saking beratnya masalah, Tuhan ambil aja lah nyawaku Tuhan sekarang. Tuhan gak sanggup lagi, tolong Tuhan, tolong, mati aja lah aku. Kalau Tuhan bisa ngomong begini, mati itu bukan solusi. Tuhan akan ngomong begitu. Elia pernah mengalami itu. Tapi apa yang terjadi, Tuhan bisa pakai seorang manusia biasa yang lemah juga untuk kemudian menahan dan kemudian menurunkan hujan. Kenapa? Karena Elia mengerti satu konsep tentang bersekutu dengan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hikmat kepada Tuhan, apapun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Kenapa saya sangat excited tentang doa? Karena ada banyak hal yang kami alami di dalam keluarga kami. Itu semuanya tentang mujizat berdoa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Saya punya anak perempuan. Anak saya yang pertama itu namanya Nafa. Suatu saat saya pernah saksikan ini ke anak-anak muda di setiap hari Rabu. Waktu itu orang tua saya sedang berkunjung ke rumah saya. Tiba-tiba Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, anak saya ini memang sudah demam. Nah, karena saya ini adalah orang yang mengerti tentang kesehatan, begitu juga dengan istri saya. Jadi kalau anak-anak kami di rumah itu demam, kami gak pernah panik, gak pernah kami bawa ke dokter. Karena kami punya satu, tapi jangan ikutin prinsip. Jangan ikutin prinsip saya, ya. Jangan ikutin prinsip saya. Kami punya satu prinsip bahwa kita itu punya antibodi yang bisa dibentuk sendiri. Jadi kita nggak mau biasain anak-anak itu sakit sedikit ke dokter, ya. Sebenarnya faktor U juga sih, faktor uang ya. Jadi kita harus hemat kan gitu ya. Tapi kami belajar bahwa anak-anak itu mesti harus dibentuk antibodinya. Jadi karena saya ini adalah orang yang mengerti tentang kesehatan, istri saya. Jadi kalau anak kita itu demam 36, 37, kita nggak pernah santai aja gitu. Ya kita doain. Nah suatu saat Nafa ini demamnya nggak begitu terlalu tinggi. Kita tinggal, waktu itu saya ada kerjaan, istri saya juga ada kerjaan. Tiba-tiba saya di video call sama orang tua saya. Saya heran, ngapain video call? Tuh juga di sini. Nah kemudian setelah di video call saya jawab, kenapa Pak? Kamu di mana? Saya di daerah Tanjung Merawa, saya bilang. Saya mau ke Medan sama istri. Bisa pulang? Bisa, saya bilang. Kenapa? Nafa katanya. Kenapa Nafa? Gak apa-apa. Jadi mungkin agar kami itu tidak shock gitu di jalan, Bapak Ibu. Saya balik, saya putar mobil saya, nyampe di Medan Star, di video call lagi. Kalian udah di mana katanya? Iya ini saya cepet tolong cepet pulang. Tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata di belakang kami itu anak saya itu tiba-tiba lagi tidur telungkup. Nah kemudian pagi-paginya itu mama saya itu, neneknya itu mau bangunin dia untuk mandi. Pas dibangunin, dibalikkan badannya, itu step Bapak Ibu. Matanya itu yang putih itu udah naik ke atas. Begini aja. Tahu nggak Bapak Ibu? Mama saya cerita, saya sampai nangis. Kenapa? Orang tua saya itu nggak bisa. Orang tua udah lansia lah, umur berapa lah gitu, nggak. Tetangga tahu di perumahan kan. Tahu nggak
nggak Bapak Ibu yang dikasih oleh, apa yang dilakukan orang tua saya? Mereka berdoa itu sampai orang tua saya bilang, saya nggak tahu lagi saya itu berdoanya ngomong apa. Saking kami takutnya. Kami cuma bilang Tuhan tolong, nggak tahu lagi mau ngomong apa, nggak sempat ambil gitar, nggak sempat milih lagu Bapak Ibu. Saking takutnya. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika kemudian doa asal-asalan aja, ya, kami nyampe, kemudian orang tua saya bilang begini, Nafa itu step. Saya bilang, loh, sehat kok dia mah. Di belakang kalian, itu anakmu ini ngalamin ini. Ayo Bapak Ibu, semakin bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita tidak punya kekuatan yang lain selain mengandalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita akan mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Walaupun gunung itu tak berpindah.